Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang. Dapat penghargaan dari Belanda kok pejuang. Mana ada pejuang yang dapat penghargaan dari Belanda. Menurut saya, beliau adalah antek-antek Belanda. Jadi kalau Habib Utsman kemudian punya kedekatan dengan Belanda, ketika itu dituduh sebagai antek Belanda. Kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda, kita nggak mengatakan beliau sebagai antek Belanda, terus kita bilang apa? Sahabat Belanda, muhibbin Belanda, malah Habib Utsman jadi bagian Belanda. Terus kita bilang apa? Tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada. Fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Kok fitnah? Tadi Bung Rizik mengakui kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda. Ya, Habib Utsman memang ada kedekatan. Tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masolihil ummah. Menjaga masolihil ummah bukan dengan bekerja sama dengan musuh, tetapi melakukan perlawanan kepada musuh. Bung Rizik, ente memaksakan sekali. Itu namanya antek-antek penjajah, dan itu yang dilakukan oleh Mufti Batavia sampai beliau mendapatkan lencana, ya, sampai mendapatkan bintang salib singa. Ya, Belanda secara resmi mengakui Habib Utsman sebagai Mufti Batavia. Nah, termasuk Mufti Batavia juga digaji oleh Belanda. Habib Utsman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah, kemudian saudara, begitu Senok Hugron datang, saudara, Senok Hugron ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Jitnya antum itu kan teman akrabnya Senok Hurgonye, sahabat baik Mufti Batavia, dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, 1/7 gajinya Senok Hurgonye. Nah, ini mesti kita catat. Habib Utsman nggak terima gaji dari Belanda, saudara. Habib Utsman menolak, nggak mau terima gaji dari Belanda. Masa sih? Udah pakai itu lencana, udah pakai itu medali, masa nggak nerima gaji? Nah, tapi Habib Utsman tetap menolak, ya kawan. Habib Utsman nggak terima gaji dari pemerintah Belanda, saudara. Itu ijtihadnya Habib Utsman, itu sikapnya Habib Utsman, saudara. Beliau nggak mau makan uang dari Belanda, ya kawan. Tapi jabatan itu diterima oleh Habib Utsman. Kenapa? Lihifzil ummah. Jabatan diterima, gaji nggak diterima, gimana itu? Gimana logika kalian? Jabatan dari Belanda diterima, gaji nggak diterima. Lebih bagus nerima gaji tapi nggak nerima jabatan daripada nerima jabatan nggak nerima gaji. Artinya kita mengikhlaskan tenaga kita untuk membantu penjajah tanpa dibayar. Itu lebih konyol lagi, Bung, statement Anda. Ente kadang-kadang, ya. Ini fitnah murahan, saudara. Seolah-olah Habib Utsman itu anti jihad, Habib Utsman itu mengharamkan jihad, Habib Utsman itu nggak suka jihad. Tidak ada mengharamkan jihad, tetapi mengklaim bahwa gerakan-gerakan rakyat yang mengatasnamakan jihad sebagai bentuk keonaran. Beliau tidak berfatwa kalau jihad itu salah, tetapi mengatakan bahwa gerakan rakyat yang terjadi di Cilegon waktu itu, pada peristiwa geger Cilegon, beliau mengatakan bahwa itu bukan jihad, itu keonaran melawan pemerintahan yang sah. Artinya beliau sebagai penyambung lidah Belanda, makanya diberikan medali salib singa, salib pala singa. Kalaupun kemudian Habib Utsman bin Yahya mendapatkan bintang kehormatan dari Belanda, itu apa, bintangnya itu ditaruh di pantat sama beliau. Ketika marah dengan Belanda, itu mah beliau ditaruh di pantat beneran gitu, dan itu nyata, kisah asli gitu. Itu Habib Utsman bin Yahya itu medalinya di sini, bukan di pantatnya, di sini. Medali salib singa ada di dada. Itu menandakan antek-antek Belanda. Dapat medali dari Belanda. Mau kita bilang pahlawan? Coba antum pelajari dulu yang benar bagaimana kondisi pada saat itu, bahwa pemerintahan yang ada pada saat itu memang pemerintahan penjajah. Agar umat Indonesia bisa beribadah dengan baik, mesti ada muftinya, dan muftinya adalah orang Indonesia. Salah satu yang dipilih menjadi mufti adalah Al-Imam Al-Habib Utsman bin Yahya. Bahkan penyerangan ke Aceh ikut didukung oleh Mufti Batavia. Ente jangan asal-asal kalau ngomong, ya. Darah-darah leluhur kami tercurahkan di bumi ini gara-gara pengkhianat
Enak aja ente. Jadi jangan sok tahu lah. Mana ada sejarah Habib Utsman bin Yahya kemudian membantu Belanda untuk nangkepin umat Islam? Nggak ada. Kalaupun ada itu hanya fitnah dari antum-antum semua, data sejarah yang diputar-putar. Kalau saudara TIJ yang pengkhianat tetap pengkhianat. Ada Teku Nurdin. Pengkhianat itu, dapat lencana juga, dapat medali juga dari Belanda. Lantaran karena dia keluarga, terus kita bilang dia bukan pengkhianat, dia cuman berstrategi, dapat gaji, dapat medali. Mau dia gelar Teku sekalipun yang di Aceh, Teku gelarnya. Kalau ada medali ini, sahih walala, tak terbantahkan, dia pengkhianat. Pengkhianat tetap pengkhianat, mau siapapun dia. Sangat begini kenapa? Maklum istri bin Yahya, maklum istri bin Yahya. Jadi keluarga besar bin Yahya juga. Nah, jadi kita ini semua keluarga besar bin Yahya, baik yang menantu, cucu, cicit semua, kita punya kewajiban jaga baik-baik nama harum dan mulianya yaitu Al Habib Utsman bin Yahya. Ente kadang-kadang kalau memang pengkhianat, pengkhianat aja. Mau sepupu kita, mau ipar kita, mau mertua kita, mau bapak kita sekalipun. Kalau memang pengkhianat, pengkhianat aja. Jangan dibela. Cuman yang saya mau garis bawahi, apakah orang Indonesia semua yang dulu bekerja kepada Belanda, baik itu menjadi petugas keamanan, maupun itu menjadi petugas pos, maupun itu menjadi guru di sekolah-sekolah, apa semua boleh kita sebut pengkhianat? Pengkhianat. Pengkhianat. Barang siapa yang bekerja sama, yang membantu penjajah, itu namanya pengkhianat, Bung. Ya, yang melawan penjajah, yang memerangi penjajah, itu yang pejuang, Bung. Jangan salah-salah mengelabui sejarah. Itu di Aceh, siapapun yang kerjasama dengan Belanda, itulah penjajah, ante-ante penjajah. Mana ada orang kerjasama dengan penjajah, digaji sama penjajah, terus jadi pahlawan? Enggak begitu dong cara berpikirnya, saudara. Apakah petani-petani dulu, pekebun-pekebun yang kerja di perkebunan-perkebunan Belanda, dapat gaji dari Belanda, apa mereka semua kita sebut pengkhianat? Pengkhianat dong. Ngapain kerja sama Belanda? Ngapain jadi budak Belanda? Melawan dong. Di saat seluruh Indonesia melakukan perlawanan atas agresi Belanda, ya melawan, bukan tunduk kepada Belanda. Kalau tunduk kepada Belanda, itu namanya kita berkhianat kepada tanah air. Ini namanya innal harba khud'ah, saudara. Iya, yang namanya perang kan mesti strategi. Jadi jangan langsung dibilang pengkhianat. Jangan. Mereka dulu bekerja dengan Belanda sambil nyusun strategi. Strategi kok nunduk ke Belanda? Seharusnya endingnya kan melawan, bukan malah jadi mufti yang diangkat oleh Belanda. Berarti strateginya nggak mujur, ya? Bukan strategi tunduk takluk kepada Belanda. Jadi kita nggak bantah kalau memang ada strategi. Kalau memang ante-ante Belanda tulen, itu nggak ada strategi-strateginya. Itu jurus ngeles. Jadi kalau ada yang bilang Habib Utsman ini dipengaruhi Senok Hugron, Senok Hugron itu datang belakangan. Bukan dipengaruhi, tapi koleganya, kolega. Walaupun misalnya katakanlah Senok Hugronnya ini datang belakangan, dijemputlah sama beliau, surat menyurat dulu. Memang ada murasalah, ada surat menyurat antara Habib Utsman dengan Senok Hugron sebelum Senok Hugron datang di Jakarta. Kalau Raja Aceh dulu, Sultan Aceh dulu, disurati sama Ratu Wilhelmina, suratnya dirobek, menolak kerjasama apapun alasannya. Pantang bagi kami untuk menerima perintah daripada penjajah. Pantang bagi kita untuk bekerja sama dengan penjajah. Itu Bung, di Aceh Bung. Itu mufti itu, kalau misalnya dia nggak mau kerja sama dengan Belanda, dia buang itu. Dia buang itu yang namanya medali. Medali salib singa, entah apa itu. Pokoknya gitu namanya. Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang. Dapat penghargaan dari Belanda kok pejuang. Mana ada pejuang yang dapat penghargaan dari Belanda. Menurut saya, beliau adalah ante-ante Belanda. Jadi kalau Habib Utsman kemudian punya kedekatan dengan Belanda, ketika itu dituduh sebagai antek Belanda. Kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda, kita nggak mengatakan beliau sebagai antek Belanda, terus kita bilang apa? Sahabat Belanda, muhibbin Belanda, malah Habib Utsman jadi bagian Belanda. Terus kita bilang apa? Tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada. Fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Kok fitnah? Tadi Bung Rizik mengakui kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda.
Ya, Habib Utsman memang ada kedekatan. Tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masolihil ummah. Menjaga masolihil ummah bukan dengan bekerja sama dengan musuh, tetapi melakukan perlawanan kepada musuh, Bung Rizik. Ente memaksakan sekali. Itu namanya ante-ante penjajah. Dan itu yang dilakukan oleh Mufti Batavia sampai beliau mendapatkan lencana, ya, sampai mendapatkan bintang salib singa. Ya, Belanda secara resmi mengakui Habib Utsman sebagai Mufti Batavia. Nah, termasuk Mufti Batavia juga digaji oleh Belanda. Habib Utsman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah, kemudian saudara, begitu Senok Hugrong datang, saudara, Senok Hugrong ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Jitnya antum itu kan teman akrabnya Senok Hurgonye, sahabat baik Mufti Batavia, dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, 1/7 gajinya Senok Hurgonye. Nah, ini mesti kita catat. Habib Utsman nggak terima gaji dari Belanda, saudara. Habib Utsman menolak, nggak mau terima gaji dari Belanda. Masa sih? Udah pakai itu lencana, udah pakai itu medali, masa nggak nerima gaji? Nah, tapi Habib Utsman tetap menolak, ya kawan. Habib Utsman nggak terima gaji dari pemerintah Belanda, saudara. Itu ijtihadnya Habib Utsman, itu sikapnya Habib Utsman, saudara. Beliau nggak mau makan uang dari Belanda, ya kawan. Tapi jabatan itu diterima oleh Habib Utsman. Kenapa? Lihifzil ummah. Jabatan diterima, gaji nggak diterima, gimana itu? Gimana logika kalian? Jabatan dari Belanda diterima, gaji nggak diterima. Lebih bagus nerima gaji tapi nggak nerima jabatan daripada nerima jabatan nggak nerima gaji. Artinya kita mengikhlaskan tenaga kita untuk membantu penjajah tanpa dibayar. Itu lebih konyol lagi, Bung, statement Anda. Ente kadang-kadang, ya. Ini fitnah murahan, saudara. Seolah-olah Habib Utsman itu anti jihad, Habib Utsman itu mengharamkan jihad, Habib Utsman itu nggak suka jihad. Tidak ada mengharamkan jihad, tetapi mengklaim bahwa gerakan-gerakan rakyat yang mengatasnamakan jihad sebagai bentuk keonaran. Beliau tidak berfatwa kalau jihad itu salah, tetapi mengatakan bahwa gerakan rakyat yang terjadi di Cilegon waktu itu, pada peristiwa geger Cilegon, beliau mengatakan bahwa itu bukan jihad, itu keonaran melawan pemerintahan yang sah. Artinya beliau sebagai penyambung lidah Belanda, makanya diberikan medali salib singa, salib pala singa. Kalaupun kemudian Habib Utsman bin Yahya mendapatkan bintang kehormatan dari Belanda, itu maaf bintangnya itu ditaruh di pantat sama beliau. Ketika marah dengan Belanda, itu mah beliau ditaruh di pantat beneran gitu, dan itu nyata, kisah asli gitu. Itu Habib Utsman bin Yahya itu medalinya di sini, bukan di pantatnya. Di sini medali salib singa ada di dada. Itu menandakan ante-ante Belanda. Dapat medali dari Belanda. Mau kita bilang pahlawan? Coba antum pelajari dulu yang benar bagaimana kondisi pada saat itu, bahwa pemerintahan yang ada pada saat itu memang pemerintahan penjajah. Agar umat Indonesia bisa beribadah dengan baik, mesti ada muftinya, dan muftinya adalah orang Indonesia. Salah satu yang dipilih menjadi mufti adalah Al-Imam Al-Habib Utsman bin Yahya. Bahkan penyerangan ke Aceh ikut didukung oleh Mufti Batavia. Ente jangan asal-asal kalau ngomong, ya. Darah-darah leluhur kami tercurahkan di bumi ini gara-gara pengkhianat. Enak aja ente. Jadi jangan sok tahu lah. Mana ada sejarah Habib Utsman bin Yahya kemudian membantu Belanda untuk nangkepin umat Islam? Nggak ada. Kalaupun ada, itu hanya fitnah dari antum-antum semua, data sejarah yang diputar-putar. Kalau saudara TIJ yang pengkhianat tetap pengkhianat. Ada Teguh Nurdin. Pengkhianat itu dapat lencana juga, dapat medali juga dari Belanda. Lantaran karena dia keluarga, terus kita bilang dia bukan pengkhianat, dia cuman berstrategi. Dapat gaji, dapat medali. Mau dia gelar Teguh sekalipun yang di Aceh, Teguh gelarnya. Kalau ada medali ini, sahih walala, tak terbantahkan dia pengkhianat.
Pengkhianat tetap pengkhianat, mau siapapun dia. Sangat begini kenapa? Maklum istri bin Yahya. Maklum istri bin Yahya. Jadi keluarga besar bin Yahya juga. Nah, jadi kita ini semua keluarga besar bin Yahya, baik yang menantu, cucu, cicit semua, kita punya kewajiban jaga baik-baik nama harum dan mulianya yaitu Al Habib Utsman bin Yahya. Ente kadang-kadang kalau memang pengkhianat, pengkhianat aja. Mau sepupu kita, mau ipar kita, mau mertua kita, mau bapak kita sekalipun. Kalau memang pengkhianat, pengkhianat aja. Jangan dibela. Cuman yang saya mau garis bawahi, apakah orang Indonesia semua yang dulu bekerja kepada Belanda, baik itu menjadi petugas keamanan, maupun itu menjadi petugas pos, maupun itu menjadi guru di sekolah-sekolah, apa semua boleh kita sebut pengkhianat? Pengkhianat. Pengkhianat. Barang siapa yang bekerja sama, yang membantu penjajah, itu namanya pengkhianat, Bung. Ya, yang melawan penjajah, yang memerangi penjajah, itu yang pejuang, Bung. Jadi jangan salah-salah mengelabui sejarah. Itu di Aceh, siapapun yang kerjasama dengan Belanda, itulah penjajah, ante-ante penjajah. Mana ada orang kerjasama dengan penjajah, digaji sama penjajah, terus jadi pahlawan? Enggak begitu dong cara berpikirnya, saudara. Apakah petani-petani dulu, pekebun-pekebun yang kerja di perkebunan-perkebunan Belanda, dapat gaji dari Belanda, apa mereka semua kita sebut pengkhianat? Pengkhianat dong. Ngapain kerja sama Belanda? Ngapain jadi budak Belanda? Melawan dong. Di saat seluruh Indonesia melakukan perlawanan atas agresi Belanda, harusnya melawan, bukan tunduk kepada Belanda. Kalau tunduk kepada Belanda, itu namanya kita berkhianat kepada tanah air. Ini namanya innal harba khud'ah, saudara. Iya, ya namanya perang kan mesti strategi. Jadi jangan langsung dibilang pengkhianat. Jangan. Mereka dulu bekerja dengan Belanda sambil nyusun strategi. Strategi kok nunduk ke Belanda? Seharusnya endingnya kan melawan, bukan malah jadi mufti yang diangkat oleh Belanda. Berarti strateginya nggak mujur, ya? Bukan strategi tunduk takluk kepada Belanda. Jadi kita nggak bantah kalau memang ada strategi. Kalau memang ante-ante Belanda tulen, itu nggak ada strategi-strateginya. Itu jurus ngeles. Jadi kalau ada yang bilang Habib Utsman ini dipengaruhi Senok Hugron, Senok Hugron itu datang belakangan. Bukan dipengaruhi, tapi koleganya. Kolega. Walaupun misalnya katakanlah Senok Hugronnya ini datang belakangan, dijemputlah sama beliau, surat menyurat dulu. Memang ada murasalah, ada surat menyurat antara Habib Utsman dengan Senok Hugron sebelum Senok Hugron datang di Jakarta. Kalau Raja Aceh dulu, Sultan Aceh dulu, disurati sama Ratu Wilhelmina, suratnya dirobek, menolak kerjasama apapun alasannya. Pantang bagi kami untuk menerima perintah daripada penjajah. Pantang bagi kita untuk bekerja sama dengan penjajah. Itu, Bung, di Aceh, Bung. Itu mufti itu, kalau misalnya dia nggak mau kerja sama dengan Belanda, dia buang itu. Dia buang itu yang namanya medali. Medali salib singa, entah apa itu. Pokoknya gitu namanya.